Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolda Kepulauan Riau menerima kunjungan kerja Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto pada Jumat 16 Januari 2026. Kapolres Purworejo memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Purworejo. Personil Batalion C Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terus membantu pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru. Di informasi pertama pemirsa, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin memimpin kunjungan kerja Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto pada Jumat 16 Januari 2026. Kunjungan diawali dengan penyambutan di VIP Bandara Hang Nadiem. Audiensi membahas penguatan kolaborasi pencegahan dan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika, khususnya di wilayah Kepulauan Riau yang rawan jalur masuk narkoba dari luar negeri. Kapolda Kepri menegaskan bahwa Polri terus memperkuat kolaborasi dengan BNN, TNI, Bakamla, Korpol Airut, dan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia untuk menjaga keamanan masyarakat. Kegiatan diakhiri dengan makan bersama dan pemberian cindramata sebagai simbol sinergi dan komitmen bersama dalam pemberantasan narkotika. Sinergi Polda Kepri dan BNN diharapkan semakin memperkuat upaya pemberantasan narkotika di wilayah perbatasan. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polsek Samarinda Seberang, Polresta Samarinda, Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap peredaran narkotika dengan modus unik dan berbahaya. Seorang pria berinisial RN, 33 tahun, ditangkap di kawasan Jalan Pangeran Bendahara. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 butir pil berwarna pink berbentuk karakter Iron Man seberat 1,73 gram bruto yang diduga mengandung amfetamin. Polisi juga mengamankan 1 unit telepon genggam yang digunakan untuk transaksi. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat. Kini tersangka diamankan di Mapolsek Samarinda Seberang dan terancam dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman berat. Polisi menghimbau masyarakat terus berperan aktif melaporkan peredaran narkotika di lingkungannya. Selain itu pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara, Polda Sulawesi Tengah kembali mengungkap kasus peredaran narkotika dengan mengamankan 4 orang terduga pengedar. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sebanyak 26 paket narkotika jenis sabu, terdiri dari 24 paket kecil dan 2 paket besar. Penangkapan dilakukan di 4 lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Bungku Utara dan di Mes PT GNI di Kecamatan Petasia Timur. Salah satu tersangka berinisial AW diamankan di Mes PT GNI dengan barang bukti 2 paket sabu. Sementara tersangka NU ditangkap di Kecamatan Bungku Utara dengan barang bukti 2 paket besar sabu seberat lebih dari 7 gram. Selain itu, petugas kepolisian juga mengamankan 2 tersangka lainnya, masing-masing di Desa Pokeang dan Desa Posangke dengan total puluhan paket sabu siap edar. Dipersilakan pasal 114 ayat 1 huruf. Ulangnya pasal
114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian tindak pidana tahun 2026. Jadi keseluruhan babuk yang diamankan saat ini dengan berat bruto sebanyak sekitar 11,17 gram. Dan untuk empat pelaku yang diduga telah diamankan di Polres Mulut. Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga seumur hidup penjara. Polres Morowali Utara menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkoba dan mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi. Dari tim Humas Polres Morowali Utara, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, dalam upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme personil, Kapolres Probolinggo memimpin apel jam pimpinan. Kegiatan ini menjadi momentum penegasan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikut Bribda Rifki melaporkan untuk Anda. Halo Sobat Humas, kembali lagi bersama saya, Bribda Rifki Basumas Polres Probolinggo. Hari ini, Polres Probolinggo melaksanakan apel jam pimpinan yang dipimpin Kapolres Probolinggo dan diikuti seluruh personel. Dalam arahannya, Kapolres menekankan disiplin, profesionalisme, serta peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan tugas kepolisian yang optimal. Berikut liputan selengkapnya. Seluruh personel Polres Probolinggo mengikuti apel jam pimpinan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Probolinggo AKBP Muhammad Wahyudin Latif Senin 19 Januari 2026. Apel digelar sebagai sarana penyampaian arahan dan evaluasi kinerja personel. Apel jam pimpinan dimanfaatkan untuk menyampaikan arahan pimpinan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan penguatan komitmen dalam menjalankan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Probolinggo. Dalam amanatnya, Kapolres Probolinggo menegaskan bahwa disiplin dan profesionalisme merupakan pondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Kapolres mengingatkan seluruh personil untuk senantiasa menjaga integritas dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Setiap anggota diminta menghindari pelanggaran sekecil apapun yang dapat mencederai citra Polri. Selain itu, Kapolres juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap pelayanan kepolisian. Kehadiran Polri diharapkan mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan membangun kepercayaan masyarakat. Kapolres mengimbau personel untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan soliditas internal. Para perwira diminta melakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang. Dalam momentum ini, Kapolres Probolinggo juga melaksanakan pengecekan kesiapan personel, evaluasi tugas, serta penyampaian apresiasi kepada anggota yang menunjukkan dedikasi dan kinerja baik. Hal ini dilakukan sebagai motivasi bagi seluruh personel. Dari Humas Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.